Baik, selanjutnya di sini akan mempresentasikan tentang Microsoft Excel. Nah, ini di sini ada yang awal. Nah, Excel adalah aplikasi yang dibuat oleh Microsoft untuk mengolah angka. Nah, untuk membukanya seperti ini ya, sama seperti Microsoft Word, tinggal cari Microsoft Excel di Start. Nah, ini menu-menunya sangat banyak. Nah, ini icon button Office, Quick Access Toolbar, menu bar, title bar. Nah, ini banyak sekali menu-menunya, tapi umumnya yang kita pakai tidak sebanyak itu. Nah, ini Windows untuk minimize dan close lembar kerja Excel. Nah, ini ribbon, tidak jauh sama Microsoft Word, sama saja. Ini ada nama font, ukuran angka, ukuran sel dan lain sebagainya. Ukuran tabel juga ada di sini ya. Menu pada ribbon adalah Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Setiap menu ribbon mempunyai semacam grup. Nah, seperti ini. Nah, grup font, mini toolbar seperti ini akan tampil ketika sel diklik. Nah, ini menu Insert, menu Home. Nah, selesai. Selanjutnya kita cari di sini. Formula Excel yang dasar adalah di sini tambah, minus, kali, bagi, pangkat, dan persen. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk menjumlahkan ini UTS plus UAS sama dengan B2. Nah, di sini B2 tambah C2, maka akan di enter. Nah, inilah nilai akhirnya. Sum adalah penjumlahan dari data 1 ke data sekian, misal data A2 sampai A7 menggunakan rumus sum. Nah, ini A2 sampai C2 menggunakan data average atau rata-rata. Nah, max adalah data mengambil nilai tertinggi ya. Nah, min adalah mengambil nilai terendah. Count adalah untuk data kesekian ya. Untuk menghitung banyaknya jumlahnya data. Jadi ada berapa data ini. Nah, ini selesai. Untuk selanjutnya kita cek dulu di sini. Nah, di sini ada write, formula write di sini untuk membuat huruf untuk mengambil write B26, berarti mengambil teks dari B2 dari sebelah kanan 6, maka hasilnya adalah M putar dan ulang. Jika left yang diambil adalah dari kiri ke kanan ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jika mid yang diambil dari tengah. Misal dari sini jadi B2 3 5, maka SI S 1 2 3 4 5 stem, maka hasilnya akan stem. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk upper maka membuat huruf kapital semua dan lower adalah kecil semua ya. Proper huruf besar dan kecil secara teratur. Nah, untuk seperti ini kita bisa menggunakan rumus if. Jika di atas 70 maka lulus, jika tidak maka gagal. Seperti ini ya. Nah, di sini juga bisa jika C7 470 lulus, gagal. C470 lulus, gagal ya. Di sini punya nilai kriteria, jika nilai tes dan nilai praktiknya di atas 70 maka lulus. Formula dasarnya nilai di bawah 70 mendapat C. Nah, maka pada kolom C2 buatlah rumus sebagai berikut. Jika B2 maka di atas 80 maka A, jika B2 di atas 70 B, maka jika lainnya adalah C. Nah, seperti ini ya. Untuk gradingnya bisa seperti ini ya. Masukkan ke grade sini dengan formula seperti ini, maka akan tampil grade-nya sekian. Dan untuk selanjutnya VLOOKUP. Nah, lookup adalah untuk mencari suatu data. Biasanya di bagian keuangan, accounting tax juga ini sangat dipakai ya. VLOOKUP adalah mencari data secara vertikal. Contohnya seperti ini.
kode golongan kita bisa mencari berdasarkan golongannya ya. Kodenya di sini bisa cari data berdasarkan acuan yang ada di sini. Nah, golongan pajak adalah di sini ada potongan pajak menggunakan HLOOKUP. Karena ini datanya berbentuk horizontal, maka menggunakan HLOOKUP. Nah, ini datanya memanjang ke kanan ya, isi datanya memanjang ke kanan. Jika memanjang ke kanan menggunakan HLOOKUP ya, seperti ini data yang memanjang ke kanan. Jika menggunakan VLOOKUP, pastikan datanya ke bawah ya, vertikal. Oke. Nah, sort dan validasi di sini ada kalanya kita ingin mensortir beberapa hal. Nah, misalnya berdasarkan bulan atau tanggal, berdasarkan jumlah. Nah, ini menggunakan sort dan validasi ya. Bisa menggunakan seperti ini caranya. Biasanya masuk dulu ke menu data, buka kolom G, dan hasilnya akan keluar seperti ini ya. Nah, di sini ya, pengurutan A sampai Z descending bisa. Biasanya tampil data dulu buat supaya datanya bisa dibaca. Blok data, sorry filter. Nah, seperti ini ya. Masuk ke data, kemudian filter. Nah, kita baru bisa sortir datanya. Dan kemudian di sini ada pivot. Pivot juga sedikit mirip dengan sort dan validation. Nah, di sini kita bisa mengurutkan laporan-laporan ini berdasarkan bulan. Misal seperti ini bulan Januari laptop atau PC kah yang laku paling banyak, seperti itu misalnya. Caranya adalah masuk ke menu insert, pivot table, select table rank. Nah, seperti ini ya. Kemudian di enter, maka kita bisa checklist seperti ini. Nah, kemudian kita bisa checklist berdasarkan apa data yang akan kita tampilkan. Jenisnya laptop, penjualannya. Berarti laptop total penjualannya berapa, PC 206, tablet 234, dan grand totalnya seperti ini ya. Ini adalah hasil dari pivot. Nah, ingin berdasarkan bulan juga bisa, bulan apa yang paling ini. Nah, jadi seperti filter juga, ini sama juga ya. Oke, untuk selanjutnya adalah grafik. Nah, grafik ini adalah untuk memudahkan kita membaca data. Nah, misalnya seperti ini, data sangat banyak, kita bisa mempersingkatnya dengan grafik. Nah, seperti ini ya, blok, terus pilih grafiknya. Nah, ini ada rincian grafiknya, laptop warna apa, PC apa, tablet apa. Nah, kita bisa pilih berbagai macam grafik yang kita ingin tampilkan. Bisa seperti ini, 3D line, atau pie seperti ini ya, atau donut, atau hierarki, atau tree map. Banyak sekali yang bisa kita pilih dengan grafik ini. Nah, kita bisa sortir saja grafik mana yang kira-kira cocok dengan keinginan preferensi masing-masing dari kita. Nah, seperti ini desainnya sangat banyak sekali, tinggal pilih saja. Kemudian di sini ada dashboard. Coba kita tampilkan dashboard. Dashboard adalah visual yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Nah, seperti ini ya, monitoring kinerja, pengambilan keputusan, efektif, otomatisasi. Nah, ini kita siapkan datanya dulu buat pivot table-nya, menyiapkan data dummy. Data dummy adalah data yang kosong, maka buat ini dulu, list down. Nah, seperti ini ya dashboard-nya. Nah, tampilan dashboard-nya maka akan seperti ini. Nah, inilah tampilan dari dashboard-nya. Dan selanjutnya di sini ada membuat progress bar, adalah tampilan grafis. Ini sama seperti grafis yang tadi ya. Ini hanya untuk mengambil sebagian data. Nah, seperti ini misalnya developer. Nah, presentasinya seperti ini. Oke, ini adalah bagian dari progress bar.